warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Okti Resti, SPDE, dengan mata kuliah Ekonomi, Kreatif, dan Kewirausahaan. Nah, hari ini merupakan pertemuan kedua mata kuliah Ekonomi, Kreatif, dan Kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi kreatif. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Tujuan pembelajaran 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar ekonomi kreatif. 2. Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antara ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional. 3. Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik ekonomi kreatif. Sebelum mengetahui apa itu ekonomi kreatif, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana individu-individu atau masyarakat menggunakan berbagai sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada setiap individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya, apakah itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah menjadikan kegiatan ekonomi dalam bidang kreativitas serta lingkungan dan warisan budaya sebagai tumpuan masa depan. Kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang menciptakan citra dan nilai tambah pada suatu perekonomian tersebut. Maksudnya yaitu kreativitas dan produktivitas yang bersumber dari orang-orang kreatif yang mengandalkan ilmu yang dimilikinya. Nah, pengertian ekonomi kreatif yang lain adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis pada kreativitas. Pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu tidak terbatas hanya pada ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas saja. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa pada era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak bisa bersaing di pasar global hanya dengan mengandalkan harga atau kualitas produknya saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan berbasis ide yang lahir dari kreativitas, sumber daya manusia atau yang disebut dengan orang kreatif, dan berbasis pada pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk pada warisan budaya dan teknologi. Nah, ada 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu kreativitas, yang kedua inovasi, yang ketiga yaitu penemuan. Kreativitas atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan creativity merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik atau fresh dan dapat diterima oleh umum. Nah, bisa juga dengan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, yang kedua yaitu inovasi atau innovation, yaitu suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk, atau bisa juga kita sebut dengan mengembangkan dari sebuah produk yang sudah ada. Nah, yang ketiga yaitu penemuan. Penemuan atau invention berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Contohnya, pembuatan aplikasi berbasis Android atau iOS juga menjadi salah satu contoh penemuan yang berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi kreatif. Nah, perbedaan ekonomi
konvensional dan ekonomi kreatif bisa kita lihat dari pengertiannya, yaitu pengertian dari ekonomi kreatif merupakan sistem kegiatan manusia yang berhubungan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang atau jasa yang bernilai bagi para konsumen pasaran. Nah, pada ekonomi kreatif ini sudah jelas ditekankan adanya kreasi di antara produksi tersebut. Nah, yang kedua, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Pada ekonomi konvensional ini tidak diharuskan untuk memiliki kreativitas seperti pada ekonomi kreatif. Nah, itulah yang membedakan antara ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional. Dan perbedaan lainnya bisa kita lihat dari produk yang dihasilkan dan pengelolaan yang dilakukan. Nah, setelah mengetahui pengertian ekonomi kreatif, tentu kita harus mengetahui karakteristik dari ekonomi kreatif. Nah, beberapa karakteristik dari ekonomi kreatif yaitu yang pertama, berbasis pada ide atau gagasan. Yang kedua, konsep yang diciptakan bersifat relatif. Yang ketiga, pengembangan tak terbatas dalam segala bidang usaha. Yang keempat, siklus singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan tidak mudah untuk ditiru. Yang kelima, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Nah, semua pihak di sini yaitu tentu yang terlibat dalam industri kreatif tersebut seperti kaum intelektual, cendekiawan, dunia usaha, dan pemerintahan. Pemerintah di sini menjadi prasyarat paling dasar pada ekonomi kreatif. Yang keenam, mempunyai unsur utama berupa kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual tersebut. Yang ketujuh, tersusun dari penyedia produk kreatif langsung pada customer dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang berkaitan secara tak langsung dengan customer. Nah, demikian tentang konsep dasar ekonomi kreatif. Berikut adalah contoh dari produk ekonomi konvensional. Nah, di sini kita contohkan dengan buah pisang. Buah pisang pada ekonomi konvensional diolah misalnya dengan dijadikan goreng pisang, godok pisang, atau keripik pisang dengan tampilan yang digambar. Nah, selanjutnya kita lihat pada video. Ini adalah contoh dari produk ekonomi kreatif. Pada produk ekonomi kreatif, buah pisang tersebut diolah menjadi keripik pisang dan di sini diberikan dengan rasa baru yaitu rasa lumer, coklat lumer. Nah, dengan adanya inovasi tersebut tentu akan meningkatkan harga penjualan. Nah, setelah dikemas seperti ini adalah produk ekonomi kreatif. Dikemas sedemikian rupa, secantik mungkin dan semenarik mungkin sehingga membuat pembeli lebih tertarik untuk membeli produk ekonomi kreatif. Dan produk ekonomi kreatif ini lebih tahan lama, lebih mudah didapatkan, dan mudah untuk dikirim ke mana saja. Nanti tergantung kepada packingan dari penjualnya lagi. Oke, mari kita simak dulu videonya. Setelah menyimak materi dan video tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? 2. Jelaskan karakteristik ekonomi kreatif. 3. Berikan contoh produk ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional beserta penjelasan tentang produk tersebut. Contohnya harus di luar contoh yang dari video tadi ya. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu yang pertama, konsep dasar ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah yang berasal dari ide yang lahir dari kreativitas atau orang kreatif, inovasi, penemuan, dan berbasis pada
pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. 2. Perbedaan ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional yaitu pada produk yang dihasilkan dan cara pengelolaan yang dilakukan. Ekonomi kreatif mengutamakan kreativitas dari suatu produk, sementara ekonomi konvensional tidak terlihat adanya kreativitas ataupun inovasi terbaru. 3. Karakteristik ekonomi kreatif yaitu berbasis pada ide atau gagasan, konsep yang diciptakan bersifat relatif, pengembangan tak terbatas dalam segala bidang usaha, siklus singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan tidak mudah ditiru. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.